Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun jama'atal Jummah rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatazawwadu fi hayatikumud dunya hadhihi bi khairiz zad, fa'lamu anna khairaz zadi taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jummah rahimakumullah, pertama-tama dalam khutbah ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan diri kita sejauh mungkin dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ketika kita bertakwa kepada Allah. Maka bekalilah diri kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dengan bekal terbaik. Ketahuilah bahwa tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jummah yang berbahagia, di dalam mengarungi kehidupan kita akhir-akhir ini, kita disuguhkan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada diri kita sendiri, bahwa kita menstandarkan kebahagiaan kita pada materi, pada dunia, pada standar dunia yang tinggi, sehingga kalau kita tidak punya sesuatu yang mewah, kita tidak merasa bahagia. Kalau kita tidak punya rumah yang bagus, tidak merasa bahagia. Kalau kita tidak makan enak, tidak merasa senang. Kalau kita tidak pakai pakaian yang bagus, juga tidak merasa senang. Bahkan kita minder di hadapan orang lain. Maka standar itu harus kita turunkan. Jangan sampai kita menstandarkan materi kita terlalu tinggi. Standarkanlah minimalis. Apapun yang kita lakukan tentang dunia itu, serendah-rendahnya kita bisa merasakan kebahagiaan di situ. Maka sebaliknya, kita harus merasa baru berbahagia kalau kita standarkan kebahagiaan spiritual kita yang tertinggi, di mana kata Allah bahwa orang-orang yang beriman, dan semoga kita ada termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tenang sebab ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jummah yang berbahagia, ketahuilah bahwa hanya dengan dzikir kepada Allah tatma'innul qulubu, maka hati-hati kita itu akan menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi tersejahterakan kebahagiaan kita di dunia, mudah-mudahan nanti juga di akhirat. Jamaah Jummah yang berbahagia, ketahuilah bahwa ada banyak sekali tingkatan di dalam berzikir kepada Allah. Ada 3 grade di mana semua adalah baik, tapi ada namanya tingkatan, juga ada yang terendah dan yang tertinggi. Maka apapun tingkatan itu, kita harus masuk di situ. Jangan sampai kita tidak masuk di tingkatan zikir kepada Allah.
Zikir kepada Allah yang pertama adalah zikir dengan asma-Nya Allah yang 99 itu. Meskipun di situ kita idofahkan atau kita gantungkan harapan kita, semoga kita diberi kekayaan, semoga kita diberi jabatan tinggi, semoga kita diberi kebahagiaan di dunia. Semua itu zikir-zikir kita kepada Allah yang digantungkan dengan asma Allah yang berupa kita diberi kekayaan itu tadi, masih ingat pada dunia, itu juga baik. Tapi itu adalah zikir kepada Allah yang paling rendah. Tingkatkan zikir kita dengan zikir sifat-sifat Allah, Maha Kuasa, Maha Menghendaki, Maha Mengetahui, Maha Hidup. Kalau kita menzikir Allah, mengingat Allah dengan sifat-sifatnya itu, maka kita akan mudah mengikhlaskan apapun yang terjadi pada diri kita. Kalau kita sudah bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi pada kita, pada lingkungan kita, maka kita akan mudah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang berbahagia, kemudian grade yang ketiga, derajat zikir Allah yang ketiga adalah zikir dzat, di mana kita hanya ingat pada Allah, tidak ingat apapun yang kita minta. Bahkan minta surga saja pun tidak. Bahkan kita minta diampuni dosa kita aja tidak. Kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita berzikir la ilaha illallah, itu hanya ingat kepada Allah saja. Lalu bagaimana caranya? Kita manusia biasa, ya lakukan saja. Zikir asma itu lakukan saja. Kita minta kebahagiaan di dunia, toh dalilnya juga ada, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta jabatan kepada Allah, bukan minta yang lain, itu juga zikir kepada Allah. Lakukan saja setiap waktu, tapi usahakan ada waktu-waktu tertentu, meskipun itu hanya 5 menit, meskipun itu hanya 2 menit atau 1 menit, atau bahkan hanya menyebut Allah saja, menyebut la ilaha illallah. Jangan diidofahkan atau dikoneksikan dengan hal-hal yang lain yang selain Allah, maka kita akan mudah sekali untuk mencari ridhonya Allah dan akan kembali dengan bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.